Halo sahabat YouTube, kita bertemu lagi di channel Bang Aswar. Tapi sebelum kawan-kawan lanjutkan video ini, tonton sampai habis. Saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudi klik video saya, yang sudi menonton video saya. Jadi hari ini pada tanggal 20 bulan 4 2026, saatnya kita memulakan pusingan baru ya guys ya. Sekarang kita mau pusingan kedua, ambil buah sawit ya, ataupun istilahnya panen sawit. Karena setiap bulan itu harus panen 2 kali ya, maksudnya 2 pusingan. Jadi pusingan pertama itu biasanya di awal bulan dan pusingan kedua di pertengahan bulan. Ada juga yang sampai 3 pusingan, tapi kebanyakannya mereka menggunakan 2 kali pusingan ya guys. Nah sekarang nih lagi bersiap-siap mau pergi menyabit ya guys, karena kebetulan juga hari ini buahnya kurang, jadi kita bikin konten dulu. Kalau buahnya lagi banyak, itu nggak ada waktu sebenarnya bikin video ya, karena banyak kerja. Karena bikin video ini susah, kameranya mau dipindah sana, pindah sini. Jadi buat teman-teman semua doakan ya, semoga bisa menjadi konten kreator yang sukses, punya gaji besar. Jadi saya bisa punya karyawan ataupun pekerja ya sebagai kameramen tetap. Oke guys, sebelum kita melanjutkan video ini, buat teman-teman yang sedang melihat video ini, jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video selanjutnya. Nah untuk pengetahuan teman-teman semua, aku tuh kerjanya bukan di perusahaan besar ya. Aku tuh kerjanya di syarikat kecil ataupun istilahnya perusahaan kecil. Jadi tiada yang awasi gitu cara kerjanya. Jadi makanya kadang-kadang sering bikin konten gitu, bikin video. Kalau di kerjanya di perusahaan besar itu bila jam kerja ya harus kerja, memang nggak bisa nggak bisa bikin video, bikin konten. Jadi kerjanya harus serius. Di sini juga serius sebenarnya, cuma karena kan sekarang buahnya kurang dan ya intinya kerjanya juga tetap harus diawasi, diperhatikan lah gitu. Karena mau perusahaan besar atau kecil ya sama-sama saja kan, tetap ada aturannya. Nah buat teman-teman yang belum tahu apa sih perbedaannya perusahaan besar dengan perusahaan kecil. Oke, sekarang kita ke perusahaan besar dulu ya guys. Kita akan bahas perusahaan besar. Jadi perusahaan besar tuh bukan saya bilang nggak bagus ya guys, bagus benernya. Cuma saya tidak tahan di bahagian bangun subuhnya itu guys ya. Karena perusahaan besar itu kalau tidak salah jam 4 ya, 4:30 gitu sudah bangun. Subuh-subuh ya istilahnya, bangun, masak apa semua. Terus setelah itu harus pergi berkumpul di depan office lah atau gitu ya, kantor. Di situ kita absen. Kalau tidak salah itu ada yang jam 5, ada yang 5:30, ada juga jam 6 lah yang setahu saya. Nah saya ini orangnya yang susah bangun pagi ya, susah bangun subuh gitu. Jadi yang itu saya nggak tahan, apalagi kalau capek kerja kan ya harus bangun lagi, memang nggak bangun-bangun ya. Nah kalau dari segi aturan perusahaan, jujur aturan perusahaan besar tuh memang ketat ya guys, berbanding dengan aturan perusahaan kecil. Nah jadi itulah kayak kurang berminat kalau kerja di perusahaan besar, karena terlalu banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu ya. Cuma kelebihannya itu ya begitulah kan, namanya perusahaan besar, punya banyak teman, punya banyak tempat nongkrong, hari-hari ada acara gitu. Hari-hari ada yang manggil makan ya, namanya perusahaan besar, hari-hari ada yang gosip. Nah makanya saya lebih memilih tinggal di perusahaan kecil yang jauh dari lingkungan orang, jauh dari cerita orang, tempatnya aman, tenang gitu. Nah seperti tempat aku sekarang ini, tempat baruku, ini jauh dari lingkungan luar ya guys ya, hanya ada satu rumah dan isinya cuma satu keluarga ya guys. Jadi makanya tenang tinggal di situ, dan alhamdulillah kerjanya juga ya sama aja sebenarnya, kerja di perusahaan besar dengan perusahaan kecil. Mungkin hanya perbedaan gajinya ya guys, tapi tergantung juga dari tawarannya bagaimana, tergantung kita yang memilih bagaimana ya guys. Tinggal di perusahaan kecil sebenarnya tidak mudah juga ya guys, tidak hanya mengandalkan pengalaman menyabit buah, tapi juga harus punya pengalaman yang lain, karena tanggung jawabnya juga besar ya guys. Kita harus menjaga kawasannya tetap bersih, perusahaannya tetap bersih. Jadi harus punya pengalaman juga yang lain, karena semua pekerjaan di perusahaan itu kita yang atur semua ya guys, kita yang urus semua.
Jadi harus punya pengalaman yang lebih, kayak contohnya tempat saya yang buang baja, spray semua harus diurus sendiri. Mulai dari loadingnya hingga bawa ke pabriknya ya guys. Intinya kawasannya harus tetap bersih, karena kalau bersih kan atasan juga senang, kita juga senang ya guys. Bisa jadi gaji dinaikkan. Oke guys, sekian itu saja video kita pada hari ini tentang perbedaan kerja di perusahaan besar dan perusahaan kecil. Aku banding-bandingkan guys, bukan karena perusahaan kecil tidak bagus, perusahaan besar tidak bagus, semuanya bagus, dua-dua bagus. Cuma tergantung dari kita yang memilih bagaimana. Karena saya juga pernah kerja di perusahaan besar dan saya rasakan bagaimana kerja di perusahaan besar. Dan sekarang saya lebih memilih tinggal di perusahaan kecil ya guys, karena saya maukan ketenangan ya. Saya maukan yang jauh lingkungan dari orang-orang luar. Jadi saya lebih memilih tinggal di perusahaan kecil. Oke guys, sekian saja video kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.